Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, manfaat, dan tujuan media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran dalam proses pendidikan. Yang pertama, fungsi komunikasi. Media pembelajaran digunakan untuk memperlancar komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Yang kedua, fungsi motivasi. Penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk memotivasi siswa dalam belajar. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran ini tidak hanya mengandung unsur artistik, tetapi juga memudahkan siswa dalam mempelajari materi, serta dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Yang ketiga, fungsi makna. Melalui pemanfaatan media pendukung pendidikan tidak hanya dapat meningkatkan penambahan informasi berupa data dan fakta, serta pengembangan aspek kognitif tingkat rendah, namun juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan analisis dan desain tingkat tinggi. Aspek kognitif tingkat. Selain itu, aspek sikap dan keterampilan juga dapat ditingkatkan. Yang keempat, fungsi keseimbangan persepsi. Penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk menyelaraskan persepsi setiap siswa dan memastikan setiap siswa mempunyai sudut pandang yang sama terhadap informasi yang disajikan. Yang terakhir, fungsi kepribadian. Menggunakan media pembelajaran dengan fitur-fitur untuk memenuhi kebutuhan individu dengan minat dan gaya belajar yang berbeda. Manfaat media pembelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama, mengajar dapat lebih menarik perhatian siswa dan meningkatkan keinginan belajar. Yang kedua, makna bahan ajar menjadi lebih jelas sehingga memungkinkan siswa lebih memahami bahan ajar dan membantu siswa menguasai secara utuh tujuan pengajaran. Yang ketiga, metode pembelajarannya beragam, tidak hanya komunikasi lisan melalui ucapan guru saja, agar siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga melakukan kegiatan lain seperti mengamati, membuat, dan mendemonstrasikan. Selanjutnya, media pembelajaran dapat menjelas penyajian berita dan informasi, mempercepat dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Nah, selanjutnya media pembelajaran juga dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga timbul motivasi belajar dan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan. Selanjutnya, media pembelajaran juga dapat mengatasi keterbatasan sensorik, spasial, dan temporal. Yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan siswa pengalaman serupa terhadap peristiwa di lingkungan. Tujuan penggunaan media pembelajaran dalam proses pendidikan. Media merupakan salah satu bentuk alat untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Media juga mampu menyalurkan pesan serta merangsang perasaan dan kemauan siswa sehingga ada mendorong terjadinya proses belajar pada setiap siswa. Yang pertama, kegunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, diantaranya media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, media pembelajaran dapat membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film, bingkai, film, atau model. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi, dapat diatasi sikap pasif anak didik kita. Tantangan dan hambatan dalam penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, kurangnya pelatihan dan dukungan teknis. Guru mengalami kekurangannya pelatihan yang memadai tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta dukungan teknis yang terbatas ketika menghadapi masalah teknis. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. Sekolah-sekolah di daerah luar menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur teknologi seperti akses internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang
resistensi terhadap perubahan. Beberapa guru menunjukkan resistensi terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran disebabkan oleh kebiasaan menggunakan metode pembelajaran tradisional dan kurangnya pemahaman tentang potensi manfaat teknologi. Yang terakhir, keterbatasan waktu. Guru menghadapi kendala dalam hal waktu dengan tugas administratif dan tanggung jawab mengajar jadwal yang sibuk yang membuatnya sulit bagi mereka. Permasalahan dalam menyediakan media pembelajaran. Permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan pemikiran tingkat tinggi. Nah, hasil temuan di TK Muslimah NU Maluku Huda diketahui bahwa guru memiliki peran yang penting dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Hal ini dikarenakan guru yang menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pemahaman dan penguasaan guru tentang TIK sudah cukup dapat dipahami oleh guru. Akan tetapi tidak semua guru beralih dari metode ceramah ke media pembelajaran berbasis TIK. Hal ini dikarenakan fasilitas dan sarana yang masih belum tercukup di semua ruang kelas. Selain beberapa guru yang masih kesulitan dalam mengoperasikan komputer, laptop, LCD, audiovisual ataupun browsing internet. Hal ini tidak menyusutkan semangat para guru untuk menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa follow IG di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.